Selamat pagi saudaraku yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dan kami memperoleh sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh menjadi landasan di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, memahami dan mempercayai Yesus bukanlah hanya sekedar pemahaman intelektual dan teoritis. Namun harus dengan menerima roh kebenarannya. Kita semuanya tahu bahwa Yesus datang dari Bapa dan Yesus datang ke dalam dunia. Dan dia meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Bahkan kita juga melihat sejarah Injil yang menyaksikan Yesus di mana dia mampu untuk melakukan mujizat. Dia dibangkitkan oleh Allah dan naik ke sorga. Yesus naik ke sorga bukan untuk meninggalkan kita, namun dia akan turun melalui rohnya kepada dunia. Kita semuanya tahu akan hal itu. Namun, apakah kita mempercayai Yesus berdasarkan pengalaman iman kita yang selalu bersandar kepadanya melalui firman Tuhan yang selalu dikumandangkan sepanjang hidup kita? Kecenderungan kita mempercayai sesuatu melalui proses pembuktian yang harus dilihat dengan kasat mata, namun tidak demikian halnya dengan keyakinan iman. Karena apa? Begitu banyak dalam keyakinan iman kita kepada Dia, tidak bisa kita buktikan dengan pembuktian secara logika. Dan pada akhirnya keyakinan iman itu mengarahkan kita kepada kepercayaan dan keyakinan yang utuh kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, renungan kita saat ini adalah perkataan Yesus yang sangat berharga kepada para muridnya sebelum ia pergi kepada Bapa di sorga. Ia memberitahu secara kiasan apa yang akan terjadi kepada mereka saat Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Ia berkata di ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Penggunaan kiasan oleh Yesus menunjukkan kondisi rohani murid-muridnya yang tidak dapat memahami kebenaran rohani. Di mana dalam dunia mereka akan menderita, mengalami penganiayaan. Namun pada akhirnya mereka memahami perkataan Yesus dengan pernyataan mereka bahwa Yesus adalah Maha Tahu dan datang dari Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Ia mengetahui tidak hanya setiap menit atau detik kehidupan kita, namun segala sesuatu di sekitar kita. Karena ia mengatakan bahwa ia mengetahui burung pipit yang jatuh, dan ketika kita kehilangan sehelai rambut pun Yesus tahu. Allah tidak hanya mengetahui segala hal di akhir sejarah,
namun Ia juga mengetahui setiap pemikiran kita, bahkan sebelum kita mengungkapkannya. Ia mengetahui isi hati kita dari kejauhan. Ia bahkan melihat kita sejak dari kandungan. Saudaraku, kita harus selalu belajar mengimani dan mengenal bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Tahu dan Roh-Nya diam bersama dengan orang-orang yang percaya. Dia telah mengalahkan dunia. Maka yang patut kita lakukan saat ini adalah menjauhkan diri kita dari segala dosa. Namun berserahlah dan hanya meniru hidup Yesus Kristus dengan senantiasa melakukan hidup yang baik terhadap sesama manusia. Sekalipun kita menutupi dosa kita itu di hadapan manusia, tetapi ingat, jangan pernah tutupi dosamu di hadapan Tuhan. Begitu juga sekalipun kita terlihat bergembira di depan teman dan keluarga kita. Namun ingat, ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang menangis, Tuhan juga mengetahui itu. Itulah keterbatasan manusia yang tidak mampu melihat sampai pada kedalaman isi hati manusia. Dan bahkan kita tidak mampu untuk menjangkau dan melihat masa depan dengan baik jika tidak karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu saat ini Tuhan mengetahui bahwa kita sedang bergumul dengan situasi ini. Namun yakinlah, dengan kemahatauannya Dia akan memberikan berkat-Nya serta memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Dia sedang mempersiapkan yang terbaik bagi dunia dan kita semuanya. Kiranya damai sejahtera Allah bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan agar kami senantiasa menyadari akan kemahatauan-Mu di tengah-tengah hidup kami. Sehingga dengan hidup kami yang terbatas di dalam pemikiran pengetahuan menjadikan kami semakin terpaku akan kemuliaan dan kemahakuasaan-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh melangkahkan kaki kami kepada arah jalan yang benar. Dan kami dimampukan untuk mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu besertaku. Di hatiku selalu bersyukur